Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini, insyaallah Bapak akan menyampaikan materi Al-Qur'an hadis. Yang mana pada video sebelumnya kita telah belajar tentang surah Al-Zalzalah. Sekarang kita akan belajar tentang surah Al-Humajah. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah mengenal surah Al-Humajah. Yang kedua membaca surah Al-Humajah. Yang ketiga melafalkan surah Al-Humajah. Yang keempatnya menerjemahkan surah Al-Humajah. Yang kelima menghafal surah Al-Humajah. Dan yang keenam mengetahui kandungan surah Al-Humajah. Baik teman-teman, kita lanjut aja ke materi pembelajaran. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, mengenal surah Al-Humajah. Al-Humajah artinya mengupat. Mengupat adalah mengejek-ngejek atau menjelekkan orang lain dengan isyarat atau perbuatan. Nama lainnya adalah Al-Lumajah, artinya mengejek orang lain dengan perkataan. Jadi hampir sama. Yang ketiga, jumlah ayatnya adalah 9 ayat. Urutan ke-104 dalam Al-Quran. Diturunkan di kota Mekah. Jadi tergolong surah Al-Humajah ini surah Makkiyah, karena diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Yang keempat, sebab turunnya berkaitan dengan tokoh kafir Quraisy yang kaya raya dan bernama Umayyah bin Khalaf. Dia suka mengejek kesederhanaan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelimanya berisi tentang orang yang suka mengupat. Jadi surah Al-Humajah ini menerangkan tentang orang yang mengupat, mencela orang lain, memfitnah dan kikir. Nah, orang tersebut diancam Allah dengan neraka hutamah. Ya, kita telah mengetahui atau mengenal surah Al-Humajah. Sekarang kita lanjut membaca dan melafalkan surah Al-Humajah. Oke, silakan teman-teman simak bacaan Bapak dan teman-teman coba melafalkannya masing-masing ya. Baik, silakan simak dan perhatikan ilmu tajwid atau panjang pendek yang telah teman-teman pelajari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humajatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Ya, selain daripada tulisan bahasa Arabnya, di sini juga ada tulisan Latin ya, atau bahasa Indonesia. Wailul likulli humajatil lumajah. Nah, ini kalau di waqaf atau berhenti, teman-teman jangan dibaca lumajatin. Nah, tapi kalau di akhirnya ada tabulat atau tamarbutoh, ketika berhentinya itu
bunyinya berubah menjadi bunyi ha, dibaca lumazah ya. Jangan dibaca lumajatin kalau berhenti di sini. Begitu teman-teman. Ya, teman-teman silahkan dibaca bukunya, juga diperhatikan huruf latinnya ya, cara melafalkannya yang baik dan benar. Selanjutnya kita akan menerjemahkan surah Al-Humajah ya. Tadi ayat pertama yaitu wailul likulli humajatil lumajah, celakalah bagi setiap pengupat dan pencela. Jadi, ayat pertama itu. Alladzi jama'a malan wa addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla layumbadanna fil hutamah, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah, sungguh api itu ditutup rapat atas mereka. Fi 'amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Demikian terjemahan daripada surah Al-Humajah. Mari kita lanjut kepada menghafal surah Al-Humajah. Bagaimana kita menghafalkan surah Al-Humajah? Teman-teman, di sini ada potongan-potongan ayat ya, teman-teman sambungkan atau untuk memudahkan. Ya, hafal dulu, baca dulu berulang-ulang, kemudian teman-teman coba membuat seperti ini ya. Wailun, nah wailun doang. Wailul likulli humajatil lumajah, dan seterusnya seperti itu teman-teman ya, belajar menghafal di rumah. Selanjutnya kita akan kepada kandungan surah Al-Humajah. Jadi surah Al-Humajah itu mempunyai kandungan, diantaranya larangan mengejek, memfitnah orang lain. Jadi dalam surah Al-Humajah kita dilarang untuk mengejek, memfitnah orang lain. Yang kedua, larangan bersikap kikir pada harta yang kita punyai ya. Harta yang kita punyai harusnya sebagian disedekahkan, karena ada hak daripada harta orang lain. Hak di dalam harta kita ada hak orang lain yang harus kita sedekahkan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang kaya yang suka mencela, memfitnah dan kikir dengan memasukkan mereka ke dalam neraka hutamah. Jadi neraka untuk orang yang suka mencela, memfitnah dan kikir dengan hartanya, tidak mau bersetegah, Allah ancam dengan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin teman-teman ini aja video pembelajaran kali ini, dan selamat belajar dan menghafal. Silahkan teman-teman menghafal surah Al-Humajah, boleh beserta artinya, boleh juga ayatnya dulu, nggak ditunggu sampai pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.